Jadi nanti aplikasinya akan seperti ini, ada autentikasi untuk login. Nah, di dalamnya langsung aja ada 4 menu, yaitu menambahkan sebuah produk dan melihat sebuah produk, dan kita nanti akan bisa download laporan berbentuk PDF ya. Nanti kita bisa scan QR code-nya juga. Nah, di sini kita cek produknya itu masih kosong ya. Jadi di sini belum ada produk, jadi kita bisa tambahin produk. Kita masukin aja produk kodenya ya, berbentuk nomor. Kemudian misalnya kita pasang beng-beng gitu ya. Nah, kuantitasnya adalah 15 contoh. Kita tambahin produk ini beng-beng ya. Nah, udah berhasil, nanti dia bisa masuk ke dalam list produk. Nih ya, udah ada beng-beng. Nah, beng-beng ini nanti punya sebuah QR code. Jadi kalau kita klik nanti ada detailnya. Ini di generate QR code-nya berdasarkan kode produknya nih ya. Nah, nanti kita bisa update juga, bisa hapus produk gitu ya. Nah, nanti database ini itu akan masuk, kita akan gunakan Firebase. Jadi nanti database-nya masuk ke dalam Firebase Firestore di sini. Ini nanti ada produknya. Kita akan looping semua produk yang ada di sini, kita akan tampilkan di dalam sini gitu. Nah, berhubung di sini menggunakan emulator, jadi kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi di sini ya belum ada di sini. Kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi kita akan install di aplikasi ya, di APK. Jadi saya akan coba install. Saya akan buka HP real device saya. Oke, ini tampilan real device saya. Saya login dulu ya. Kemudian saya akan coba scan QR code. Nah, ini meminta akses. Kita allow aja. Nah, ini ya. Jadi kita coba buka list produk, kemudian kita buka beng-beng. Nah, ini kita scan dan dia harusnya masuk ke dalam detail produknya beng-beng gitu ya. Nah, ini dari HP maupun dari aplikasi ini kita bisa menambahkan dia satu database. Misalnya di sini ada eh, jelly ya. Misalnya kita di sini ada jelly. Jelly kuantitasnya 2, kita submit. Nah, nanti dia akan langsung berhasil ditambahkan dan di sini sudah langsung otomatis ya. Jadi di sini langsung terintegrasi dengan satu database yang sama kayak gitu. Oke, ini kita juga bisa download ya di sini katalog, download katalognya di sini. Kita klik aja katalog. Nah, nanti di sini bisa kita buka melalui PDF. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, di sini ada 2 produk. Ada produk jelly sama beng-beng. Nah, nanti di sini ada QR code-nya yang bentuknya masing-masing sudah unik ya. Nah, mungkin aplikasinya akan seperti itu. Kita langsung aja buat codingan. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Kita lanjutin lagi materi tentang QR code-nya. Sebelumnya kita sudah berhasil membuat katalog ya, download, mengekspor PDF. Jadi kalau ini kita klik, dia akan ngebuka PDF dan dia akan ngegenerate data-datanya yang ada di dalamnya. Kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa QR code ini? Jadi kalau ini kita klik, itu idenya adalah membuka kamera HP-nya, kemudian kita scan tuh barcode yang ada di sini ya. Misalnya kita udah ngeprint nih dokumennya atau di database kita lah. Atau di ini kita barcode-nya ini kita print terus kita tempel di barangnya gitu. Nah, itu bisa juga. Jadi kalau barangnya itu kita scan tuh dengan barcode yang ada di sini atau yang kita udah print kita tempel stiker di barangnya, kita bisa nyekan QR code, lalu setelah di scan kita langsung diarahkan ke detail produk ke sini nih teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih barang tersebut kuantitasnya tinggal berapa gitu, atau pokoknya intinya kita diarahkan ke sini apakah kita mau mengganti nama produknya atau mau mengganti kuantitasnya, itu bisa tuh ya. Jadi idenya adalah setelah kita klik ini, open kamera, scan barcode-nya, kemudian kalau misalnya dapat barcode-nya, kita akan diarahkan langsung ke detail produk, ke sini nih, ke page ini. Nah, itu gimana tuh caranya? Pertama-tama berarti kita harus cek dulu di bagian home sini.
bagian home ini ada satu lagi ya. Pas QR code ini diklik, itu jangan ngeprint open kamera, tapi kita akan membuka scan kamera. Nah, kita di sini kalau mau scan QR code ya, scan QR code, ini kita butuh package tambahan, teman-teman. Ya, jadi di sini kita klik F1 aja, kemudian Passpack Assist. Kalau teman-teman belum punya Passpack Assist, teman-teman jangan lupa download ya, di sini di ekstensinya Passpack Assist, download aja nih. Nah, di sini saya akan mendownload satu package yang buat nge-scan QR code-nya. Ada yang namanya ini, teman-teman, Flutter. Kita pakai package Flutter barcode ini scanner. Nah, pakai yang ini aja nih, Flutter barcode scanner. Nah, ini versi 2.00 nih. Jadi teman-teman update dulu, tambahin ini package-nya. Kalau misalnya udah nambah, kita cek dulu di Passpack YAML. Oke, ini udah berhasil nih. Oke, exit code 0. Kalau exit code 0 itu berarti udah berhasil. Kita coba cek Passpack YAML. Nah, ini udah masuk nih, ya. Kalau misalnya udah masuk, kita udah bisa langsung menggunakan package-nya, teman-teman. Cara gunainnya, pertama kita ambil Flutter barcode scanner. Nah, ini dia nih, ya, Flutter barcode scanner. Atau kita pakai yang ini. Nah, nanti kita akan scan barcode-nya. Kayak gini, ya. Nah, di sini dia butuh 4 parameter. Nah, ini wajib ada ya. Jadi intinya ini wajib ada. Warna color barcode-nya tuh apa? Kita mau warnanya warna hitam aja ya. Kalau di sini kita mau warna hitam, ini kita masukin hexa aja. Kita pasang hitam aja di sini. 000000 ya, RGB. 2 angka pertama red, 2 angka kedua green, dan 2 angka terakhir itu adalah blue ya, RGB hexa ini. Oke, kita mau warna hitam. Kemudian cancel button ini bentuknya string ya nanti ya. Jadi kalau kita hover di sini, dia ada tulisannya di sini, ada keterangannya juga. Di sini ada cancel button, butuhnya string. Jadi kita coba tes gini ya, atau enggak cancel button dia. Jadi intinya adalah dia buat nge-cancel. Jadi kalau misalnya kita udah open kameranya, nanti di sebelah kanan itu ada tulisan cancelnya ya. Nah, kita terserah mau cancel, mau back, boleh ya, back itu juga boleh. Nah, di sini saya pakai cancel aja. Apakah kita mau menampilkan flash? Jadi di sebelah kirinya nanti ada button buat mau nyalain flash apa enggak. Nah, ini kita true aja ya. Jadi ada flashnya. Kalau misalnya kita nyeken di tempat gelap, bisa kita nyalain tuh flashnya. Nah, scan mode ini ya. Scan mode ini dia butuh, kita coba hover. Dia butuh scan mode, ini kita copy aja. Scan mode titik. Nah, ini ada tipe-tipenya nih. Ini barcode, ada yang QR, kita pakai yang QR aja. Ya. Nah, ini. Nanti scan barcode ini dia tipenya adalah future string. Makanya kita wait dulu, nanti dia bakalan dapat string. Kayak gitu intinya. Nah, screen ini adalah barcode-nya. Barcode hasil scanan. Oke, kalau misalnya udah, coba kita print barcode-nya. Oh iya. Jadi karena di sini menggunakan emulator, teman-teman nggak bakalan bisa mendapatkan data ya. Kita coba contoh dulu. Karena ini await, kita pakai asynchronous. Barcode-nya kita coba print. Oke, kita save. Kita coba restart di sini. Nanti kalau misalnya udah di restart, kita coba buka ya. Kita buka. Oke. Ini kita clear dulu. Kita klik. Wah, kenapa nih? Oh, ternyata missing plugin channel. Nah, kalau misalnya ada permasalahan channel-channel kayak gini, berarti yang harus kita lakukan adalah kita stop ya, kita running ulang. Ya, jadi semua yang berhubungan dengan local device atau channel device-nya, kita nggak bisa menambahkan suatu package ya ketika dia lagi di running. Jadi kita harus stop lagi, terus kita run lagi, kita run ulang, baru dia kita dapat nih terhubung Flutter code-nya, Flutter barcode package-nya dengan channel yang ada di HP-nya kayak gitu. Ini kita tungguin aja dulu. Oke.
Oke, nah ini aplikasinya udah berhasil. Kita coba restart. Kemudian kita akan buka konsolnya nih. Oke, ini kita tungguin dulu sampai dia ke restart. Mana dia? Oke. Udah, kita clear dulu ya, biar bersih. Kemudian kita klik QR code-nya. Nah, dia akan ngebuka kayak gini nih, teman-teman. Kalau misalnya dia baru-baru, kita pasang while using the app aja. Nah, dia bakalan ngebuka ini, teman-teman. Apa namanya? Gambar-gambar gini nih, ya. Kita bisa nyari QR code-nya. Karena di sini emulator, jadi kita nggak bakalan nemu QR code yang kita mau gitu. Ini nggak bakalan ketemu nih QR code-nya. Nah, terus di sini ada tulisan cancel. Ini adalah di sini nih, button back ya. Nah, kalau kita ngeklik ini, itu kalau di real device teman-teman, itu bakalan nyala flash teman-teman. Nah, karena di sini ini juga bisa di flip ya. Nah, tapi ini kita cancel aja. Kita akan coba menggunakan real device. Jadi ini jangan di print. Kita akan coba kasih get snack bar aja. Ya, jadi di sini adalah barcode-nya apa gitu ya. Jadi nanti pesannya adalah si barcode-nya ini. Kita akan ngetes si barcode-nya ini, pesannya. Oke, nah sekarang idenya adalah kita akan coba install ya. Jadi kita buka terminal, teman-teman ya, buka terminal di sini, new terminal. Teman-teman langsung build aja buat ngetes Flutter build APK. Nah, Flutter build APK ini teman-teman akan membuat .apk, nanti ada filenya. File tersebut teman-teman install di HP teman-teman buat ngetes gitu ya. Jadi ini kita tungguin dulu aja sampai semuanya kelar nih ya. Oke, nanti kalau udah selesai itu bakalan ada tulisan kayak gini nih. Nah, ini kita klik aja, kontrol klik ya, nanti akan diarahkan ke dalam sini nih. Ya, kalau teman-teman nggak bisa, berarti teman-teman bisa ngecek di sini. Dia adanya di build, kemudian ada di app, ada di output, ada di Flutter APK, ada di sini app release APK. Ya, kalau misalnya yang tadi udah selesai, nanti bakalan muncul app release ini. Nah, file ini itu teman-teman download ya. Kemudian teman-teman bisa pindahin lewat Bluetooth atau lewat kabel data gitu ya ke HP real device teman-teman. Nah, mungkin sekarang saya akan coba copy dulu ya ke real device saya. Oke, teman-teman. Jadi ini sekarang saya udah di screen ini itu ini ya adalah screen HP-nya. Jadi ini aplikasinya sudah saya pindahin dan saya coba install. Oke, kalau misalnya udah diinstal, kita akan coba scan ya. Di sini kita install dulu. Kemudian kalau misalnya udah selesai diinstal, kita akan coba scan. Tungguin dulu nih. Oke, ini udah selesai. Ini kita langsung open aja. Kemudian kita login dulu ya. Admin. Kita login aja. Dan coba kita scan QR code. Oke, kita allow. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, ini coba kita nyalain flashnya. Nah, nyalain flash bisa nih ya. Di sini nih ya. Ini udah bisa nyalain flash nih. Nah, terus kita akan coba scan dia. Ini saya pindahin ke sebelah kiri. Kita buka katalognya atau enggak kita buka detail produk. Ya, di sini kita coba buka detail produk, sorry. Ini yang Yuhu edit aja, yang Yuhu edit. Nah, dapat nih barcode ya, tulisan barcode sekian gitu. Coba kita scan lagi. Kita arahin. Dapat barcode 7867. Nah, itu tuh. Dapat nih barcode ini ya, sama ya dengan real device-nya. Nah, sekarang idenya adalah ini saya stop dulu aja kamera HP-nya. Oke. Setelah saya udah stop, di sini saya akan mencoba gimana caranya tadi hasil barcode produknya kita akan arahkan dia ke dalam detail produk, teman-teman. Jadi kita akan coba cek lagi di modulsnya di sini di home ya, di home view.
Nah, setelah kita sudah punya barcode-nya, setelah hasil scanannya, ini kita mau ngapain? Nah, itu PR-nya ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mengarahkan dia ke detail produk. Ya, kalau misalnya kita udah punya barcode ID, itu udah enak buat ngarahin ke detail produk gitu. Nah, sekarang kita akan coba ini, jangan ngasih snack bar. Kita akan coba coding lagi. Jadi nanti bakalan kita cek di bagian products di sini. Ya, di dalam produk ini, kalau kita mau ngeklik, mau masuk ke detail produk, minimal banget kita harus punya produk model, teman-teman. Ya, kita harus punya satu model, ada kodenya, ada namanya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ketika kita nge-scan barcode, itu cuman kita punya barcode-nya, barcode ID atau produk ID-nya doang. Nah, itu gimana tuh cara bisa dapetin semuanya? Nah, cara biar dapetin semuanya, kita perlu di sini get dulu ya. Kita harus nge-get di sini, get data dari Firebase. Nah, ini ya, by kita search ya, kita search by product ID. Nah, kayak gitu ya. Intinya adalah kita butuh sebuah model lengkap. Nah, untuk proses nge-get datanya, kita karena ini ada di home view, jadi kita punya controllernya ada di home ya. Jadi di sini kita kecilin, kita akan ambil satu produk. Oke. Jadi di sini tipenya future. Nanti dulu kita akan get product by ID ya, by product ID kayak gitu. Nah, ini kita pasang string ID-nya, kemudian asinkronus. Nah, di sini kita seperti biasa try and catch. Jangan lupa kalau misalnya dia error, ya kita return error di sini. Errornya sama dengan true. Kemudian kita kasih pesan. Pesannya itu general, tidak mendapatkan produk detail atau enggak detail produk dari produk ID ini atau produk code di sini. Produk code ini. Contoh aja nih ya. Nah, ini teman-teman warningnya terserah teman-teman mau kasih apa ya. Ini kita copy juga. Jadi di sini kita akan nanti akan kita get Firebase-nya. Kalau misalnya berhasil, return-nya itu adalah di sini errornya false dan berhasil di sini. Berhasil mendapatkan detail produk. Nanti dia bakalan punya data. Datanya itu yang kita kirim kembali gitu ya di sini. Ini tipe feature mapping string dynamic. Oke, untuk nge-get Firebase-nya, yang kita harus lakukan adalah kita ambil dari Firestore ini titik collection. Collectionnya apa? Collectionnya adalah products ya. Jadi di sini collectionnya products. Kemudian kita ambil dokumen berdasarkan ID-nya, karena kita punya dokumen ID. Nah, ini kita get aja datanya. Kemudian kalau misalnya udah kita get, dia bakalan dapet hasilnya ya. Var hasil get. Nah, hasil get ini ya, kita akan cek ya, dia ada datanya enggak gitu ya. Di sini data ini ada kemungkinan nol kalau misalnya ID tersebut error atau tidak terdapat datanya di database gitu. Nah, ini kita cek dulu nih. Jadi kita cek if ya. If data ini sama dengan nol, maka kita akan error ya di sini. Kita copy paste saja. Tidak mendapatkan detail produk pada kode ini. Ini sama nih. Kalau misalnya kodenya sama, kalau errornya sama, kita bisa langsung throw aja dia. Throw error gitu ya. Ini ngasal juga boleh nih. Ya. Intinya adalah throw itu dia di dalam try ini, kalau misalnya dia di throw, dia langsung dilempar ke sini nih. Bang, langsung ke catch dia.
langsung menghasilkan return yang sama dengan error general kayak gitu. Nah, ini throw ini bebas ya. Kita mau melempar apapun di sini, mau nomor atau apapun itu bebas kayak gitu intinya. Ya, kalau misalnya dia datanya 0, ya berarti atau enggak kita samain aja deh di sini. Ya, di sini tapi kalimatnya kita bedain. Tidak ada produk ini di database. Ya misalnya contohnya kayak gitu. Ini agak beda nih, ya. Nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau misalnya ini udah selesai, ya kalau misalnya dia error atau datanya 0, dia bakalan nge-return ini. Tapi kalau misalnya datanya ada, ya kalau misalnya ada datanya nih, datanya ini kan bertipe mapping ya. Nah, kalau datanya mapping kita harus ubah dulu ya ke produk model titik from JSON, bentuknya kayak gini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti bakalan dapat datanya di sini. Nah, nanti dia akan dikembalikan ke dalam view-nya nih. Ya, di sini di bawah. Jadi setelah kita akan coba ambil dari controller, terus kemudian kita get product by ID, kita lempar aja barcode-nya ya sini. Nanti dia bakalan dapat hasilnya. Jadi di sini berupa mapping, string dynamic, hasilnya ini kita cek ya. Pertama yang kita cek itu adalah errornya. Hasil sama dengan error sama dengan false. Kalau dia berhasil, tidak ada error, maka yang harus kita lakukan adalah pindahin ya. Kita akan menuju ke bagian atau enggak ya kita akan menuju ke bagian detail produk. Tapi kita kasih argumen produknya. Nah, produknya itu kita udah punya dari data ya. Di sini adalah data. Oke, ini selesai. Tapi selain itu, kita bakalan dikasih warning error. Kita menggunakan snack bar aja. Di sini ada error. Dan pesannya tuh apa? Pesannya dari hasil dapat dari message. Dan kita kasih durasi nggak usah lama-lama, 2 detik aja. Nah, kayak gini teman-teman. Konstan dan selesai. Kayak gini. Jadi codingan kita udah selesai nih semuanya ya. Codingan kita udah semuanya, udah berhasil ini. Nanti untuk mencobanya nggak bisa di emulator ya. Kita harus mencobanya di real device. Jadi kita harus running ulang lagi nih terminal. Ya, kita build ulang lagi. Kayak gitu teman-teman. Setelah kita udah berhasil ngebuild, nanti file yang sama apk.release itu bakalan menjadi terupdate dan kita akan install ulang ya. Kita install ulang lagi di real device-nya. Kita tungguin aja dulu nih. Oke, nah ini udah selesai. Jadi ini kita coba buka. Ya, dia akan mereplace file sebelumnya karena namanya bakalan sama Aprilis ya. Jadi ini kita download lagi aja. Tapi di sini saya akan coba ganti nama biar beda ya. Ini new ya. Ini yang terbaru nih. Yang terbaru. Nah, aplikasi ini akan saya copy ke HP saya. Nah, untuk ini sebenarnya bukan error ya. Ini warning aja sih karena versi-versi di dalam versinya aja sih nih beda versi gitu. Tapi itu nggak usah dipedulin dulu dan biarin aja. Oke, sekarang kita akan copy dulu ya. Kita akan copy ke HP saya dulu. Oke, ini udah di copy. Jadi di sini ada 2 ya, ada 2. Kita coba install aja yang new-nya. Nah, dia bakalan otomatis ke replace nih. Aplikasi yang sebelumnya dia bakalan dihapus dan di reinstall lagi. Diinstal ulang intinya ya. Ini kita install dulu aja dan ini emulator kita pindahin ke kiri dan kita perbesar aja biar enak scan QR code-nya. Oke, di sini kita tungguin dulu ya untuk di emulatornya di HP real device-nya.
HP aslinya kita tungguin sampai keinstalnya selesai. Oke, ini udah berhasil keinstal ya teman-teman. Jadi ini saya pindahin ke kiri karena biar enak aja nih di ininya, di scan ya. Kita open, kemudian kita coba scan QR code. Nah, ini udah ada di kiri ya, kita bisa nge-scan dia. Kita masuk ke produk yang Yuhu Edit dulu deh, yang Yuhu Edit. Nah, ini tinggal saya arahin ke atas dan dia akan menunggu dulu sampai dapat. Oh, kenapa nih tidak ada produk? Wah, error tuh ya. Jadi kita akan cek dulu. Di sini errornya kenapa tuh ya? Ini mungkin saya matiin dulu. Ini saya pindahin lagi ke kiri ya. Di sini tadi ada error tidak mendapatkan produk, teman-teman. Kalau seperti itu kita harus cek lagi di dalam controllernya. Berarti kalau misalnya tidak mendapatkan produk itu ini ya, tidak ada produk di Firebase ini atau yang ini. Data sama dengan 0, product ID get. Bentar. Yang harus kita lakukan di sini saya akan ngetes lagi. Tidak ada produk ini di database. Nah, dia di sini nih. Dia dianggap bahwa dia datanya tidak masuk nih. Tidak ada produk ID tersebut. Oke, kita salahnya gini. Di sini kita masukin ID ini itu di sini ya. Sedangkan QR code kita men-scan kode barang. Kode barangnya bukan produk ID. Nah, itu salahnya. Jadi di sini harusnya kita cari, jangan langsung ke ID. Kita akan cari di mana ya, di mana kodenya itu adalah ID ini ya, atau kode barang ya. Di sini jangan ID deh, kode barang. Kode barang ya. Kode barang. Harusnya kayak gini, teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini udah dapet, ini getnya udah pasti beda nih. Kalau misalnya dia menggunakan pencarian ya, jadi di sini hasil ini berbentuk list ya. Jadi kita akan cek dokumennya, kita ambil yang pertama ya. Karena kita maunya dia yang pertama nih datanya. Atau dokumen ini tidak sama dengan empty. Docs is not empty. Is not empty. Nah, jadi kalau misalnya ini is empty. Kalau misalnya tidak ada data, makanya tidak ada produk. Tapi kalau misalnya ada data, jadi di sini kita ambil dulu datanya berupa mapping string dynamic. Nah, ini adalah datanya dari docs yang pertama. Terus kita ambil datanya kayak gini ya. Ini udah pasti ada nih. Nah, data ini yang kita akan masukkan ke sini. Dan ini harusnya udah aman gitu. Nah, kalau misalnya udah, berarti kita tinggal install lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita mau install, di sini teman-teman bisa mengubah namanya ya. Jadi nama aplikasinya teman-teman bisa buka di Android di bagian sini, SRC main Android manifest. Nah, label ini nih nanti di aplikasinya bakal kayak gini. Kita akan ubah menjadi QR code getX misalnya, atau QR code aja. Nah, ini boleh ya, teman-teman ganti aja sesuai dengan selera teman-teman. Mau nama aplikasi di sininya apa gitu, di HP-nya. Kita akan save, kemudian kita akan build ulang. Ya, Flutter build APK, dan ini kita tungguin aja sampai prosesnya selesai. Nanti saya akan install lagi kalau misalnya udah selesai. Mana dia? Kita cekin aja deh. Ya, ini kita tungguin dulu aja. Oke, ini udah selesai. Kita coba buka lagi. Dan ini kita akan coba rename ya. Kita akan rename menjadi QR code. Nah, ini aplikasi yang udah fixnya nih. Ya, nanti ini saya akan copy dulu ke real device saya nih QR code-nya ya. Oke, teman-teman, ini adalah tampilannya. Ini ada 3 aplikasi. QR code-nya kita akan install sekarang.
Kita install. Oke. Kalau misalnya udah diinstal, ini mungkin akan saya pindahin lagi ke sebelah kiri biar gampang di scan-nya. Kita akan men-scan bagian nih yang ngasal nih. Ya, ini bagian ngasal. Ada kayak gini, ini kita open aja aplikasinya, kemudian kita scan QR code. Oke, nah ini kita akan coba scan dan kita tungguin. Dia harusnya mendapatkan, nah sip. Nah ini udah masuk ya ke detail produknya. Nah kemudian coba kita back, kita masuk ke Yuhu Edit, kemudian di real device-nya di sebelah kanan ini kita akan scan QR code, kemudian kita arahkan masuk ke bagian Yuhu Edit. Cakep. Nah ini udah berhasil ya. Oke, mungkin itu aja materi tentang pembahasan penggunaan QR code, ekspor PDF, login menggunakan Firebase, dan kita juga bisa nambahin data di Firebase. Mungkin materinya sampai situ dulu menggunakan GetX ya. Mungkin itu biar teman-teman bisa lancar lagi dalam menggunakan Flutter-nya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai berjumpa di playlist yang lainnya. Oke.